definisi sihir dilihat dari secara etimologi bahasa dan juga terminologi syar'i. Dan definisi ini penting karena nanti berkaitan dengan apa yang terjadi pada praktek-praktek sihir dan perdukunan, terutama di tengah masyarakat kita. Perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Gharibul Quran yang ditulis oleh Al-Asfahani menyebutkan bahwasanya kata as-sihru jika disebutkan maka dia diambil dari 3 huruf, sin, ha, dan ro. Sihir diambil dari 3 huruf, sin, ha, dan ro. Dan setiap kata dalam bahasa Arab yang diambilkan dari huruf sin, ha, dan ro maka menunjukkan beberapa makna. Ini arti sihir secara bahasa ya. Saya berbicara sekarang arti sihir secara bahasa. Kata saisi, setiap kata yang diambilkan dari huruf sin, ha, dan ro, maka makna yang pertama adalah trik yang licik. Yang kedua maknanya adalah tipuan, al-khida'. Jadi semua sihir itu pasti ada trik liciknya, dan semua sihir pasti ada penipuannya. Yang ketiga al-khafa', sesuatu yang tersembunyi. Yang keempat al-istimalah, pelencengan dari kebenaran. Yang kelima al-latafah, kelembutan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang kata sihir, di antaranya hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya dari ungkapan-ungkapan yang indah termasuk adalah sihir. Seorang kadang-kadang dia bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang bisa membuat orang akhirnya terpesona. Ini disebut dengan sihir. Kenapa? Karena masuk ke dalam makna sihir tadi, yaitu trik licik, penipuan, sesuatu yang tersembunyi, melenceng dari jalan yang lurus, ataupun kelembutan. Adapun sihir secara terminologi syar'i, istilah syar'i adalah, perhatikan, saya akan menyebutkan beberapa definisi sekarang. Yang pertama, makna sihir secara terminologi syar'i, yaitu sihir secara terminologi syar'i adalah ikatan-ikatan yang dijampi-jampi ataupun tulisan-tulisan rajah. Saya ulangi, ataupun tulisan-tulisan rajah yang ditujukan untuk membuat pengaruh buruk kepada orang yang ingin disihir. Saya ulangi, sihir secara terminologi syar'i adalah ikatan-ikatan. Dan ingat, saya sebutkan sekarang dan saya akan ulang-ulangin. Semua sihir pasti ada buhulnya, pasti ada ikatan-ikatannya, dan kita akan contohkan nanti. Pasti itu. Dan trik atau kiat jitu untuk menghancurkan sihir seseorang, temukan buhul itu, temukan sihir tersebut, kemudian hancurkan, musnahkan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan izin Allah hancur sihirnya. Saya ulangi, ataupun tulisan-tulisan rajah, apakah itu tulisan angka-angka Arab 1, 2, 3, atau tulisan huruf-huruf Arab, kadang-kadang terbalik menulisnya, kadang-kadang ada pedang 2, di sini Muhammad, di sini Abu Bakar, Umar, di sini Utsman, Ali, kemudian di depan, di tengahnya Muhammad, kemudian sampingnya Hasan, Hussein, Fatimah, Ali. Ya, ini sihir. Ini apa? Sihir. Saya ulangi, apakah itu tulisan angka-angka Arab 1, 2, 3, atau tulisan huruf-huruf Arab, kadang-kadang terbalik menulisnya, kadang-kadang ada pedang 2, di sini Muhammad, di sini Abu Bakar, Umar, di sini Utsman, Ali, kemudian di depan, di tengahnya Muhammad,
kemudian sampingnya Hasan, Hussein, Fatimah, Ali. Ya, ini sihir. Ini apa? Sihir. Yang disebut dengan raja-raja dalam bahasa Arab disebut dengan talasim. Kita akan contohkan nantinya. Yang ditujukan membuat pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Kepada orang yang disihir. Baik ya, penulisan tersebut pada kertas atau pada telur atau pada badan manusia. Mereka dirajah dulu ya oleh seseorang di punggungnya. Sihir. Itu sihir. Meskipun yang merajah kiaikah, ustadzkah, habibkah, ya, atau siapapun. Saya ulangi. Meskipun yang merajah kiaikah, ustadzkah, habibkah, ya, atau siapapun. Sekarang ya, para dukun dan sihir pakai peci, pakai surban, jenggotan, berjubah, tasbih besar sebesar biji sawi. Bukan ukuran. Selama dia menulis raja-raja, siapapun orangnya, apapun derajatnya di masyarakat, maka itu adalah sihir. Saya ulangi. Selama dia menulis raja-raja, siapapun orangnya, apapun derajatnya di masyarakat, maka itu adalah sihir. Selanjutnya, istilah selanjutnya yang ingin kita bicarakan yaitu dukun, atau dalam bahasa Arabnya kahin. Kahin di dalam bahasa Arab artinya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, al-kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa yadda'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata ilmil ghaib. Kahin adalah seorang yang memberitahukan, atau lebih tepatnya mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia ilmu gaib. Itu disebut dengan apa? Kahin. Kalau di kita sama aja tukang ramal. Ya, mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Contoh, Ustadz, saya ingin menikah. Tanggal lahir saya tanggal 1 Agustus tahun 1980. Sedangkan calon istri saya tanggal 1 Oktober tahun 1980 juga. Kira-kira kalau kami menikah tanggal 13 bulan 12 tahun 2014, kira-kira cocok enggak? Yang mengaku seperti ini disebut dengan apa? Kahin. Meskipun dia titelnya di masyarakat ustadz, kiai, habib, ki ageng, tuan guru, guru agama, kalau mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang disebut dengan apa? Kahin. Istilah yang ketiga adalah arraf. Arraf sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, ya huwa yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimati asbab yustadallu biha ala mawaqi'iha kal masruq man alladhi saraqahu wa ma'rifata makani dhallah wa indama tuttahamul mar'atu bizina fayaqulu man sahibuha. Artinya, arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal-hal gaib yang telah terjadi dengan tanda-tanda yang menurut dia sebagai tanda gaib. Kalau kahin tadi mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Kalau arraf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Seperti barang hilang, bertanya kepada si fulan.
Ya, nanya-nanya barang-barang yang sudah terjadi, yang hilang, yang sudah terjadi. Seorang istri dituduh telah menyeleweng dengan laki-laki lain, maka nanya kepada orang ini, kalau mengaku mengetahui akan hal gaib, siapa yang telah menzinainya? Ini disebut dengan apa? Arraf. Orang yang mendatangi tukang sihir, mendatangi sihir, penyihir, dukun dan tukang ramal, hukumnya dibagi menjadi 3. Dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mendatangi tukang sihir, arraf, kahin, tukang santet, pelet, guna-guna dan semisalnya, jika cuma mendatangi maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi arraf lalu dia bertanya tentang sesuatu, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Dan ingat, kata-kata tidak diterima di sini bukan berarti kata-kata tidak diterima di sini adalah boleh berarti meninggalkan sholat 40 malam. Enak aja. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah sholatnya tidak diterima, tidak ada pahalanya sama sekali, meskipun gugur kewajibannya mengerjakan sholat tersebut. Kemudian bagian yang kedua, yaitu mendatangi sihir, penyihir, dukun dan tukang ramal, hukumnya juga diharamkan dan bisa berbuah kepada kekafiran apabila mempercayainya. Kalau tadi hanya sholatnya tidak diterima 40 hari, sedangkan yang kedua ini bisa berbuah kepada kesyirikan dan kekafiran apabila mempercayainya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, lalu dia percaya apa yang diucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang dia kafiri terhadap wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat An-Naml ayat 65. Ayat 65. Dia kafir terhadap ayat ini. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakanlah bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dan ingat ini Pak, ini keyakinan, ini akidah muslim, pantang putus, pantang lengkang dengan waktu, bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan hal gaib, ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Jin Allah menekankan juga ayat 26 sampai 27, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan." Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang diperlihatkan oleh Allah tentang ilmu gaibnya kepada seorang pun, illa kecuali manir tadha min rasul, kecuali yang Allah ridhai dari seorang rasul. Itu saja. Sedangkan yang lain-lain tidak ada yang mengetahui akan hal gaib. Maka jangan percaya Pak.